Gambar lagi apa? Apel. Apel, pinter. Halo Poni. Selamat sore. Yuk kita latihan bicara. Nah, coba lihat gambar di sini, Pon. Nah, ini namanya apa, Pon? Bukan jeruk. Coba jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk. Ya, terus kemudian ini ada gambar lagi apa? Apel. Apel, pinter ya, Poni. Terus kemudian lagi anggur. Coba anggur. Nah, pinter lagi, sekali lagi. Anggur, pinter. Tos. Coba sekali lagi, tadi yang jeruknya belum jelas nih. Coba jeruk. Apa? Buka jeruk. Pinter. Terus ada lagi, nanti Pak Udi belum nyebutin nih, apa nih? Semangka. Iya, ulangi lagi. Ulang lagi. Semangka. Ya, lagi, ulangi lagi. Coba lihat dusun di sini. Sore, Mbak. sore, Poni. Ini Poni, halo. Ya. Aku ganggu bentar nggak apa-apa ya? Boleh. Semangka. Ya, pinter. Kalau ini tadi apa? Buah jeruk. Terus Depannya ini dong, apa? Pon. Nih. Ini apa, buah apa tadi? Buah. Buah apa? Apel. Ulang lagi. Dari pertama lagi, dari huruf A. Apa? Anggur. Bukan, yang ini anggur. Tunjuk coba anggurnya mana. Nah, ucapin sekarang. Anggur. Iya, pintar. Terus sekarang yang ini, gambar ini apa namanya? Ya, lagi, ulangi lagi. Anggur. Ini apel. Apel. Pintar kamu. Apel. Ulangi lagi. Apel. Ya, pintar. Mbak. Ya. Hah? Nggak apa-apa kan ganggu ya? Boleh. Silakan. Ada yang perlu, Mbak, dibantu? Mau ngobrol soal ini, apa Boleh. namanya? Apa sih ini aku lupa, speech Speech therapy. therapy, yeah. Nah, Mbak ngajar speech therapy udah berapa lama? Yang fokus di speech terapinya? Yang fokus speech terapinya sih saya udah lama ya. Dari tahun 94 lah. Di 94. 94. Kemudian dari pengasuh, kemudian saya jadi speech speech terapi. therapy. Itu 94. Jadi pertama pengasuh, kemudian speech terapi. Nah, kami di sini speech terapi itu Mbak masuk di tahun berapa? saya Masuk? tahun 86 masuk di sini. Oh, 86 masuk, terus 9 Saya kuliah dulu, ya. dikuliahin dulu di sini. Baru terus ini. Kemudian Oh iya, saya ngasih tahu ini namanya Mbak Sumiati, speech terapinya WTG. Kali ini kita di podcast ini untuk ngobrol-ngobrol khusus speech terapi di WTG, karena kan dalam rangka utah WTG kan, Mbak. Nah, ini namanya siapa namanya? Popon. Aslinya Poni. Namanya Poni, panggilannya Popon. Sekarang lagi belajar Apa nih? ngomong ya? Apa? Nama buah. Nama buah. Buah. Nama buah. Tadi buah apa? Buah apa ini tadinya? Semangka. Semangka, pinter. pinter. Terus ini buah apa, sayang? Apa? Anggur. Anggur. Yang ini anggur. Ini Apel. Apa? Nah, terus kalau dari kan tiap anak-anak pasti ada speech therapy masing-masing Betul, ini ya, betul. pencapaiannya. Itu yang tingkatan pencapaiannya apa aja sih? Dari mulai dia Popon lah istilahnya, dari awal sampai sekarang tuh dari mulai nggak bisa ngomong atau itu gimana, Mbak? Jadi tingkat pertamanya sih kita kena assessment dulu, kita periksa dulu dia bisa mampu apa aja. Jadi kita aku tingkatkan dengan kemampuan yang ada. Jadi kemudian kemampuan Anda itu kita maksimalkan supaya dia lebih baik, lebih ada kemajuan yang lebih baik. Nah, kebetulan Poni ini kan
dia udah bisa mampu dalam arti kemandiriannya. Ya. Jadi saya latih dengan kemampuan mentalnya. Oke. Nah, mentalnya di sini dia dengan pemahaman, dengan pengertian, kemudian dia bisa menyebutkan gambar-gambar tersebut. Oh, kayak gitu. ini. Ya, ini apa, Pon? Pisang. Pinter. Itu Ini Panas. kamu tahu aja saya mau nunjuk itu ya. Oke, kalau ini apa? Emang? mangga. Mangga. Itu di Terus situ. kan pasti ada suka dukanya ngajar khusus di speech therapy. Itu sukanya apa, dukanya apa, suka duka di WTG juga gimana Mbak? Apalagi kan Mbak termasuk yang udah lama Betul. gitu. Kita sih sukanya ya Mbak, apalagi menghadapi anak-anak seperti ini ya. Aku suka banget karena bisa menolong anak-anak kita di sini. Kalau nulis mana? Nggak apa-apa ada tisu kan Mbak? Enggak, bisa menolong, bisa membantu. Ya. Karena apa, anak-anak seperti ini banyak yang mengabaikan ya, Iya, apalagi betul. kemampuan yang seperti ini. Kemudian saya berusaha memaksimalkan kemampuan dia. Jadi kemampuan dia, misalnya dia sekarang mampu apa nih, kan untuk mandirian, untuk dia mandi, pakai baju itu sudah bisa karena dibantu dengan pengasuhnya. Jadi sekarang dia bisa mandiri. Nah, ini dia dengan mentalnya. Nah, mentalnya di sini saya maksimalkan dengan dia bisa nggak paham dengan gambar-gambar seperti ini. Kemudian paham nggak dengan instruksi kita, Iya, gitu iya. di situ. Nah, saya senang, saya suka karena anak-anak di sini kalau dilatih itu ada kemauan, ada semangat. Yep. Nah kalau sedihnya apa ya? Karena anak-anak kita ini nih, kalau lagi ada perkembangan bagus pasti ada kemajuan. Iya. Tapi kalau dia kemudian terus sakit, Aduh. panas, kejang-kejang lagi. Nah, kita mulai dengan awal lagi. Itu di situ kita yang Oh, jadi kayak kita dukanya di mulai situ. nol lagi ya, Jadi sedih kita gitu. harus mulai awal lagi. Kita latih dengan mulai awal lagi. Pengaruh ya Mbak, ternyata Pengaruh, kejang-kejang itu pengaruh ya pengaruh sama sekali. apa dan namanya mental syaraf itu. dan seterusnya sama Di sini mentalnya. sangat pengaruh sekali karena kita lihat dengan anak-anak di sini kalau udah sakit, apalagi dengan kondisi yang tidak Ya, memungkinkan, berkutan-kutan. akan kembali, akan mulai lagi dengan awal lagi kita latih. Itu di situ saya agak tapi gimana lagi, tapi saya Iya. senang Yang penting dengan melatih yang anak-anak terbaik buat anak-anak. Betul, itu Terus di Mbak situ. kan kalau sekarang mungkin orang udah pada tahu nih Wisma Tuna Ganda. Tapi kan kalau 30-40 tahun yang lalu kan mungkin Wisma Tuna Ganda masih. Nah, Mbak tahu Wisma Tuna Ganda dari siapa sampai akhirnya bisa nyampe nih ke sini? Jadi saya sebetulnya kan saya lulusan dari SMPS, Sekolah Menengah Pekerja Sosial ya, dulu. di Semarang. Oh, yang di Semarang. Kalau yang di Bandung STKS ya, Mbak ya. Iya, di Semarang Jadi kalau itu setingkat SMA, Oh, cuma kayak sekolahnya 4 tahun. khusus, ya, ya. Nah, Ya. saya waktu itu selesai lulus, saya melamar di YSS, namanya Yayasan Sosial Sugio Pranoto, Oh. Yayasan Katolik. Ah. Kemudian saya lulus tuh 84-85, saya ngelamar di situ. Nah, saya ditawarkan dengan Bruder Servas, namanya Bruder Servatius. Sekarang orangnya sudah nggak ada. Nah, saya ditawarkan, mau nggak kerja di Jakarta, di Panti Muslimin. Tapi kamu praktek dulu. Kebetulan kan di Semarang ada yayasan Wisma Tuna Ganda juga, ada yang dulu. punya pemerintah dulu, punya yayasan juga YSS itu. Terus akhirnya saya nyobalah di situ. Terus saya kok ada panggilan hati, anak-anak seperti ini yang kamu nanti ditangani di Jakarta. Nah, kemudian ya sudah, saya mau Bruder, aku bilang gitu. Terus ya udah, terus saya akhirnya dikirimlah ke sini gitu. Jadi ceritanya. memang udah ada, nggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba mau ngelamar kerja dapetnya di Enggak, sini. jadi saya kebetulan lulusan sosial, kemudian bagian pekerja sosial, PS pelayanan sosial. Ya jadinya saya coba dengan panti seperti ini. Tapi saya harus praktek dulu ke panti YSS tersebut. itu. Betul. Sekarang itu awalnya. Awalnya. Sekarang kok masih betah Mbak? Nanya boleh dong. Boleh. Alhamdulillah sih saya betah ya. Karena apa? Itu kan nanti juga untuk diri saya sendiri. Bagian juga untuk nantinya ke
apa ya, kita itu nggak akan sehat terus ya. Iya, Terus betul. kita itu saya pengen niat untuk menolong di Ya, sini. kalau saya sih alhamdulillah loh Mbak, seneng banget ngeliat Mbak masih betah karena anak-anak ini masih yang ngurus udah. Iya betul. Terus kita juga seneng ya lihat anak-anak. Kayaknya kalau libur dikit gitu kok ya kangen dengan anak seperti ini. Jadinya ya sudah. Emang saya kalau saya mau juga mau kerja di mana-mana juga bisa, tapi karena ada dengan keahlian. ada keahlian. Tapi alhamdulillah dengan lihat keadaan seperti anak ini, siapa sih yang mau ini, akhirnya aja saya mengabdikan diri untuk panti ini. Makasih ya. Sama-sama. Makasih loh Mbak. Sama-sama. Saya jadi terharu loh. Iya, kita juga Pon, doain apalagi ibu, udah, ya. dikasih sehat ya Pon, Dikasih ya, sehat, Sum, ibu. ya. Ya. Bisa ngajar Poni, ya Poni nanti bisa pinter, Poni bisa baca, bisa dia baca, tahu bisa apa. nulis. Kalau untuk nulis sih Poni untuk apa, misalnya kayak seperti ini Mbak, Nah. dia bisa nih seperti ini nih, dia bisa iniin. Coba Poni nih, Coba, Pon. apa menghubungkan, dia Ya. belajar dulu untuk menghubungkan Mbak, itu juga pemahaman juga. Ya ini Huruf juga A. bentuk motorik juga. Motorik saya halusnya. Jadi kita selain itu juga melatih motorik halusnya juga. Nah, dia bisa seperti ini. Bagus, Pon. Itu di situ. Poni, gimana kalau Poni sore? sehat. Nah, Dia sangat semangat sekali nih kalau Poni kalau ini. Nah, pinter ya Poni ya. Oke. Jadi selain ini Mbak, selain untuk apa huruf-huruf ini, saya juga nanti juga mewarnai. Selesai itu diwarnai juga. Jadi motorik halusnya juga harus dilatih juga. jadi speech terapinya tuh nggak cuma Nggak di fokus ini. gitu aja ya, Ya Mbak? kalau untuk latih itu kita biasanya saya di ruangan Mbak. Oh. Di ruangan itu anak-anak kan, jadi sebelum persiapan makan pre-feedingnya kita latih dengan massage untuk organ artikulasinya, dengan rahang atas, rahang bawah, rahang pipi itu semua dimasas supaya dia untuk melatih Lemes makannya itu kan untuk menelan, menghisap, mengunyah itu harus ada relaksasi dulu. Nah, itu biasanya saya melatihnya di ruangan gitu. Oh, di ruang belajar. Di ruangan itu makan anak-anak Oh, juga yang dekat TV. dibok-bok, Iya. Jadi anak-anak kan hanya tiduran Iya, aja kayak iya. maman. Biasanya yang saya latih nih maman, terus Ita, kemudian Jiva, terus satu lagi yang itu yang baru Levalina. Leva. Itu semua anak-anak perlu dilatih untuk pre-feedingnya, untuk makannya itu di situ. Supaya nggak Ya, untuk keselak nggak sedang. Jadi kita juga melihat untuk apa pengasuhnya juga untuk mengikuti gitu di situ. Terus kalau kayaknya kalau speech therapy itu sampai gimana sih Mbak, sampai anak ini bisa, tadi kan udah ya tapi kalau sampai anak ini ngomong itu tergantung masing-masing. Tergantung kemampuan mereka. Oh, gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dan kemauannya. Kalau kemampuannya dia bisa terus mau, tapi ada kemampuan tapi dia nggak ada kemauan. Dan itu bisa dilatih ini nggak bosenan. Nih seperti kayak itu juga bosenan kan, Ya, jadi itu betul, udah ayo. akhirnya lambat nih. Tapi kalau Poni ada semangat. Nah, semangatnya dia justru kita kejar dan kita latih terus supaya dia, kita maksimilnya selain kemandirian ya dia bisa bicara dengan baik Ya, dan paling benar. tidak mengerti Dan paham. Ya. Terus paham dengan tamu-tamu kita Ya. yang datang di sini betul. gitu. Intikan itu untuk komunikasi. Komunikasi Ya. dengan orang-orang luar itu di situ. Supaya nggak bengong ya Pon. Ya, Jadi kalau diajak joget seneng. langsung joget ya Pon ya? Langsung joget ya Pon Oke. ya, seneng ya Pon. Ini sepertinya udah, saya udah selesai gangguin Mbak Oke. untuk ngelihat speech therapy sama gangguin Poni lagi Iya. belajar ya Poni Pon lagi ya? belajar nulis ya Pon, Ya, ya, dilanjutkan habis Poni pintar. Ya. Oke, Ya, sekian cocok. podcast saya untuk untuk terapi speech therapy dengan Mbak Sum sama Pon. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye Poni. Bye-bye Poni. Terima kasih. Makasih Poni, makasih Mbak. Sama-sama.